Halo Al, selamat datang di channel Marki Jawal. Di video kali ini kita akan membahas satu buah produk yang pasti kalian pernah dengar dan mungkin kalian salah satunya yang sering mengkonsumsi atau suka dengan produk ini. Nah, kita akan membahas mulai dari siapa penemunya dan bagaimana produk ini bisa ditemukan, fakta-fakta menarik yang ada di balik produk ini, dan bagaimana perjalanan produk ini sampai bisa mendunia dan disukai oleh banyak orang. Oke, nah langsung aja produk yang akan kita bahas kali ini yaitu minuman kaleng yang pasti sering kalian temui di restoran, fast food, atau juga bisa kalian temui di toko-toko sampai warung-warung kecil yang ada di perkotaan atau pedesaan. Kira-kira apa kalian tahu produk ini apa? Oke, langsung aja. Produk ini adalah Coca-Cola. Ya, ini bisa kalian lihat. Coca-Cola. Pasti kalian tahu kan produk Coca-Cola ini. Nah, kira-kira apa kalian tahu bagaimana produk ini ditemukan dan juga awalnya bagaimana produk ini bisa muncul dan berkembang sampai sekarang ini, bahkan bisa dibilang baik kita di Asia, di Eropa, wah pasti tahu apa yang produk yang namanya Coca-Cola ini. Oke, langsung aja kita bahas awal mula ditemukannya Coca-Cola ini dan siapa penemunya. Langsung aja kita bahas. Mari kita mulai. Minuman Coca-Cola ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sudah dipasarkan lebih dari 200 negara di dunia ini, Nah, tapi ternyata minuman ini pada awalnya itu tidak diperkenalkan atau diperjualbelikan sebagai minuman bersoda seperti sekarang ini, yaitu minuman ini diperkenalkan sebagai obat paten, di mana Coca-Cola ini ditemukan pada akhir abad ke-19, Minuman Coca-Cola ini ditemukan oleh seseorang yang bernama John Pemberton yang lahir di Georgia 8 Juli 1831. Nah, John Pemberton ini menempuh pendidikan kedokteran di Reform Medical College Georgia di tahun 1850 dan mendapatkan lisensi kedokterannya pada tahun 1853, Nah, John Pemberton menikah dengan Anne Eliza Clifford, di mana suami dari Anne ini terjun ke medan perang ketika Perang Sipil Amerika berlangsung, Ketika John berada di dalam barisan pertahanan Georgia, John menderita luka yang cukup parah, di mana John harus diberikan obat morfin, di mana obat morfin ini memang sering dipakai di masa-masa perang, Tetapi ternyata karena John ini mengalami luka yang cukup parah dan diberikan morfin, justru hal ini membuat kehidupan dari John ini berubah total, di mana John malah menjadi kecanduan morfin ini, Padahal obat ini sebenarnya untuk penghilang rasa sakit ketika di medan perang ini, Tetapi ketika di medan perang John ini luka parah, diberikan morfin, tapi malah John ini menjadi kecanduan, Nah, kemudian suatu saat John ini sadar bahwa dia ini kecanduan morfin dan ingin lepas dari kecanduan ini. Jadi John yang merupakan lulusan kedokteran ini, dia mulai melakukan eksperimen, di mana John melakukan melakukan eksperimen dengan menggunakan daun tanaman koka
yang dicampur dengan gula pada awalnya. Kemudian dia melakukan uji coba juga dengan beberapa bahan lain, di mana salah satunya John mengkombinasikan tanaman koka dengan biji kola. Nah, hasil dari ini menghasilkan sebuah ekstrak yang berupa sirup. Nah, jadi tanaman koka dengan biji kola dicampur dan menghasilkan sebuah sirup Coca-Cola ini, Wal. Nah, kemudian John langsung mencoba hasil ekstrak dari percobaannya ini, dan kemudian ketika dia merasakan di lidahnya, dia terkejut, Wal, dan dia meyakini bahwa campuran yang dibuatnya ini, kalau dia tawarkan dan orang lain mencobanya, pasti akan banyak orang yang suka dan dia bisa menjadi orang yang sangat sukses, Wal. Nah, dengan keyakinannya ini, John mulai mengemas sirup-sirup hasil ekstraknya tadi dan dia tawarkan ke beberapa toko-toko obat sebagai percobaan. Istilahnya dia membawa sampel dari hasil ekstraknya tadi, sirup Coca-Cola, dia tawarkan, dia memperkenalkan ke toko-toko obat. Kemudian hasilnya sesuai ekspektasinya John, banyak orang-orang yang ketika mencobanya mengatakan bahwa campuran atau hasil percobaan yang didapatkan oleh John ini rasanya enak dan menarik sekali pada saat itu, Wal. Dimana mungkin belum ada minuman yang rasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan respon positif dari beberapa toko-toko obat dan beberapa orang yang mencoba hasil dari eksperimennya dia, kemudian John ternyata masih belum puas, Wal. Nah, kemudian dia mencampurkan sirup Coca-Cola ini dengan air berkarbonasi. Nah, sampai susah ngomongnya. Nah, di mana John bekerja sama dengan salah satu pemilik toko obat yang bernama Willis E. Venable. Di mana sebenarnya sirup Coca-Cola ini pertama kali diperkenalkan ke publik itu sebagai obat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di awal tadi. Tetapi ketika masuk ke pasar ternyata malah dijual sebagai minuman soda dengan harga 5 sen per gelas, dan itu malah laku, Wal. Lebih laku daripada dijual sebagai obat. Nah, oleh karena itu akhirnya minuman ini dikembangkan dan terus disebarluaskan dan semakin dikenal sebagai minuman, bukan sebagai obat. Nah, kemudian suatu saat muncullah seorang, bisa dibilang orang yang ahli di bidang pemasaran, marketing begitu, Wal. Ahli di bidang iklan. Nah, yang bernama Frank Mason Robinson, yang menawarkan John Pemberton ini untuk bekerja sama dan memasarkan produk Coca-Colanya ini lebih intens, lebih masif lagi, Wal, supaya istilahnya lebih besar lagi produk ini dikenal orang. Kemudian akhirnya John dan Frank ini sepakat dan muncullah perusahaan bernama Coca-Cola yang merupakan gabungan dari dua bahan dasar minuman ini, yaitu biji cola tadi dengan tanaman coca. Nah, walaupun John ini sudah semakin sukses dengan produk Coca-Colanya ini, ternyata John masih belum benar-benar bisa lepas dari kecanduannya terhadap morfin, Wal. Dan lebih parahnya lagi, karena produk Coca-Cola ini semakin sukses dan John mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak, malah John ini semakin mudah untuk mendapatkan morfin untuk memenuhi kecanduannya ini. Nah, tetapi tiba-tiba suatu saat dia sadar bahwa dirinya ini hampir bangkrut karena mahalnya biaya yang harus dia keluarkan untuk memenuhi kecanduannya terhadap morfin, Wal. Sementara dia sudah memiliki keluarga juga, jadi dia punya tanggung jawab untuk membiayai keluarganya, perusahaannya, dan juga ditambah lagi kecanduannya terhadap morfin ini butuh biaya yang cukup besar, Wal. Dan tanpa dia sadari, kondisi keuangannya itu sudah
mulai sudah parah dan bisa dibilang hampir bangkrut, Wal. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan agar tetap bisa mengkonsumsi morfin ini, John mulai menjual hak atas formula Coca-Colanya ini, di mana John ini menjual hak atas formula Coca-Cola dan beberapa bagian perusahaannya, Wal. Nah, John Pemberton kemudian percaya bahwa minuman yang dia ciptakan ini akan terus berkembang dan menjadi minuman nasional dan bahkan mendunia di masa depan, karena banyak orang yang ketika mencobanya sangat menyukai produknya ini, Wal. Kemudian John juga tetap mempertahankan hak kepemilikannya dia. Jadi walaupun dia menjual formulanya, tapi dia tidak menjual kepemilikannya dia terhadap Coca-Cola, dengan harapan dia bisa mewariskan perusahaan Coca-Cola ini kepada anaknya, yaitu Charlie Pemberton. Di mana John berpendapat bahwa walaupun perusahaan lain mendapatkan formula Coca-Colanya ini, tetapi Charlie masih tetap memiliki kepemilikan atas perusahaan Coca-Cola ini dan brand Coca-Colanya ini yang sudah cukup terkenal, Wal. Nah, tetapi sayangnya anaknya John ini, yaitu Charlie Pemberton, lebih memilih mendapatkan uang yang besar dan cepat, sehingga pada tahun 1888 sebelum John Pemberton wafat, John dan Charlie Pemberton menjual sisa paten dari Coca-Cola yang tersisa ke seseorang yang bernama Asa Candler, di mana Asa Candler ini adalah taipan bisnis, bisa dibilang konglomerat di saat itu, salah satu konglomerat. Nah, kemudian pada bulan Agustus 1888, John Pemberton yang sudah sakit cukup parah selama beberapa tahun akhirnya meninggal karena kanker perut, Wal. Dan diyakini ketika meninggal, John Pemberton ini sudah dalam kondisi miskin dan masih kecanduan morfin. Nah, menurut Mark Pendergrast, penulis buku Forgot Country and Coca-Cola, The Definitive History of the Great American Soft Drink, dan perusahaan yang membuatnya, anak dari John Pemberton ini, yaitu Charlie Pemberton tadi, meninggal 6 tahun setelah ayahnya akibat penyalahgunaan zat adiktif opium, dan juga dia seorang peminum, Wal. Sementara itu, perusahaan Coca-Cola di bawah kepemimpinan Asa Candler yang merupakan taipan tadi atau konglomerat, Coca-Cola Company berubah menjadi Coca-Cola Corporation. Nah, jadi perusahaan ini di bawah naungan Asa Candler semakin berkembang, ya, Wal. Di mana perusahaan ini menjadi produsen dan supplier minuman ringan terkemuka dan terkenal di dunia. Jadi semakin besar, Wal. Nah, lewat tangan dinginnya Asa Candler ini, Coca-Cola mencapai kejayaannya yang dimulai sejak Asa Candler menjadi pemilik tunggal Coca-Cola di tahun 1891, Wal. Di mana teknik pemasaran atau penjualan yang dilakukan Asa Candler ini yaitu teknik pemasaran yang paling inovatif yang pernah ada, di mana tekniknya dia ini, mungkin kalian sudah cukup familiar dengan tekniknya ini, Wal. Di mana dia menyewa sales untuk keliling membagikan kupon Coca-Cola gratis, dengan tujuan supaya dengan diberikan gratis orang mau mencoba minumannya ini, yaitu Coca-Cola, dan kemudian orang menyukainya dan akhirnya membeli produknya ini. Selain membagikan kupon, Asa Candler ini juga memasarkan Coca-Cola dengan menaruh logo di kalender, di poster, kemudian di buku catatan atau memo, dan juga di penanda-penanda seperti di buku itu kan ada penanda-penanda tuh, Wal, untuk semakin menjangkau dan dikenal oleh masyarakat. Nah, dan ini menjadi langkah yang sangat tepat dan keputusan yang sangat brilian dari Asa Candler untuk menjadikan Coca-Cola ini sebagai merek
nasional, bukan regional saja, dan bahkan mendunia, Wal. Tetapi Asa Candler yang kalau kita lihat sangat jenius ini, ternyata dia pernah melakukan satu blunder, Wal, di mana dia pernah membuat sebuah kontroversi di mana sirup Coca-Cola tadi dijualnya sebagai obat paten dan diklaim bisa mengobati sakit kepala dan kelelahan, Wal. Nah, ternyata langkah dia ini yang sebenarnya minuman Coca-Cola sudah sangat disukai banyak orang, tapi dia malah menjual sirup Coca-Cola ini sebagai obat. Dan pada tahun 1898 lewat kongres yang ada ketika Perang Spanyol Amerika, kongres ini mengeluarkan pajak, di mana pajak itu dibebankan kepada seluruh produk obat. Nah, karena hal tersebut, akhirnya Coca-Cola hanya dijual sebagai minuman. Karena setelah lewat pengadilan yang cukup panjang, Coca-Cola ini akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menjual sirup Coca-Cola tadi sebagai obat. Dan hal ini menjadi akhir dari polemik kandungan kokain yang awalnya ada di dalam minuman Coca-Cola ini. Dilansir dari Life Science ini, Wal, paling tidak sampai tahun 1903, Coca-Cola masih mengandung kokain, walaupun Coca-Cola Company membantah, tetapi sejarah menunjukkan Coca-Cola dulu pernah memiliki kandungan tersebut. Nah, dan akhirnya pada tahun 1929, seluruh kandungan yang berkaitan dengan kokain dalam minuman Coca-Cola ini dibuang sampai benar-benar tidak ada lagi sama sekali, Wal. Dan sampai hari ini Coca-Cola masih menjadi minuman ringan terkemuka dan dikenal dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat di dunia ini. Nah, itu sekilas perjalanan Coca-Cola dari awal ditemukan sampai bisa mendunia dan sesukses sekarang, Wal. Oke, sekian video kali ini. Jadi dari cerita Coca-Cola ini bisa kita lihat bahwa sebuah produk yang belum pernah ada itu memang terkadang butuh proses, Wal, untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi buat kita yang ingin berinovasi atau melakukan hal-hal yang supaya kita bisa berkembang menjadi lebih baik, jangan pernah takut gagal. Dan ketika kita sudah berhasil mendapatkannya, jangan juga lengah, Wal. Nah, seperti pemilik pembuat Coca-Cola ini kan sebenarnya dia udah sukses sekali, Wal, dengan hasil temuannya. Tapi karena dia kecanduan morfin, kemudian juga karena dia lebih mementingkan kecanduannya, sehingga seharusnya hidupnya dia bisa sangat berkecukupan, malah menjadi jatuh miskin, dan bahkan sampai akhir hayatnya pun dia diyakini dalam kondisi yang susah, Wal, malah orang yang bisa mengelolanya seperti Asa Candler malah menjadi semakin berhasil karena dia bisa mengelola dan mementingkan mana yang lebih penting dan mana yang lebih baik dan mana yang seharusnya diprioritaskan. Nah, oke. Selain pembahasan soal Coca-Cola dari awal dia ditemukan sampai sudah mendunia dan dikenal sampai sekarang ini, Wal. Nah, di sini kita ada menemukan satu fakta menarik lagi sebagai bonus untuk kalian, Wal, supaya kalian lebih kenal lagi lebih dekat dengan produk Coca-Cola ini, di mana produk Coca-Cola ini seperti yang kalian lihat, ini kan berwarna merah nih, Wal. Nah, kira-kira ada cerita menarik apa di balik minuman Coca-Cola ini yang berwarna merah? Kan Coca-Cola ini identik sekali dengan warna merah, ya, Wal. Ternyata kita menemukan ada cerita yang cukup menarik di balik logo merah Coca-Cola ini, Wal. Dimana berkat warna merahnya ini sebagai latar belakang dan tulisannya berwarna putih, logo Coca-Cola ini
mudah diingat dan dikenal. Tetapi dari sekian warna, kenapa warna merah yang dipilih, Wal? Nah, di sini kita mendapatkan suatu fakta menarik yang dilansir dari laman Reader's Digest, di mana Coca-Cola dari awal berdiri sebenarnya memang sudah berwarna merah, yang selama lebih dari 100 tahun sejak diluncurkan, minuman ini dijual di dalam tong atau barrel yang kalau kalian tahu seperti tong besar begitu, Wal. Dimana minuman ini memang dijual dengan tong di sekitar Amerika Serikat. Tetapi ternyata tidak cuma minuman ini saja, Wal, yang dijual dalam tong itu. Ternyata minuman beralkohol itu juga didistribusikan dengan cara yang sama. Dan pada saat itu hanya minuman beralkohol yang kena pajak, Wal. Nah, minuman ringan ini tidak kena pajak. Nah, jadi untuk mempermudah pengawasan dan pengecekan ke orang pajak ini, pengawas pajak, Coca-Cola Company mengecat tong mereka dengan warna merah supaya mudah dibedakan dan cepat dalam pemeriksaan, Wal. Nah, warna merah ini juga dipilih karena dirasa dari sekian warna itu paling mencolok dan mudah dikenal. Dan juga memang logonya mereka kan sudah berwarna merah juga, Wal. Jadi semakin gampang dan mempermudah petugas pajak juga, Wal, supaya bisa dibedakan dengan minuman beralkohol supaya tidak kena pajak. Nah, jadi itu fakta menarik di balik logo merah Coca-Cola ini. Nah, sekian video kali ini. Kira-kira apa kalian punya fakta-fakta menarik juga yang kalian ketahui di balik produk Coca-Cola ini? Jangan lupa komen di bawah ya, Wal. Kira-kira apa kalian suka dengan mengkonsumsi minuman produk Coca-Cola ini? Nah, boleh kita konsumsi, tapi jangan berlebihan ya, Wal, karena minuman Coca-Cola ini juga memiliki kandungan gula yang cukup banyak. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini. Komen di bawah juga topik-topik yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang bisa mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik yang bisa menambah wawasan kita semua juga, Wal, dan berguna untuk kita semua. Dan pastinya jangan lupa juga klik subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video dari kita setiap minggunya, karena kita akan berbagi informasi tentang hal-hal apa saja yang membuat kita penasaran dan bisa menambah wawasan kita juga, Wal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, Wal. Minum dulu ya, Wal.